Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam kita sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Dan jamnya semua sama dengan apa yang ada di laptop dan juga ataupun di gadget-gadget kita yang lain. Ini kita akan mulai kegiatan kita pada kesempatan ini, rekan-rekan, jam 7 tepat, di mana tema PRT kita pada malam hari ini adalah bergulat dan bertambah kuat. Bacaannya diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31 yang akan kita baca nanti. Nah, sebelum kita memulai PRT kita pada malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Keesaan, atau di sini saya sumbernya dari Kitab nomor 69, yang juga menjadi salah satu lagu tema atau lagu yang dipakai dalam liturgi bulan keluarga kita yang berjudul Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan edisi hari ini buka akan dibawakan atau dipimpin oleh Ibu Retno Asih. Silakan Bu Retno Asih. Ya Pak, terima kasih. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik terhadap kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat yang melimpah pada kami. Tuhan, pada malam ini kami akan menyisihkan waktu untuk merenungkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Sam. Tuhan mau berkati Pak Sam sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan karena pulang bekerja Tuhan, Tuhan mau sertai mereka sehingga mereka boleh sampai ke rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan boleh bergabung dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Red. Bapak Ibu Saudari, kita pada saat ini akan membaca firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian 32, Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31. Ini rasanya bacaan yang sangat memorable buat kita, atau bahkan sebagian dari kita mungkin hafal bacaan ini, karena seingat saya juga belum, udah lama sih sebenarnya, udah lama sempat bacaan ini jadi bahan untuk pengajaran di sekolah minggu gitu ya. Jadi udah nggak asing lagi bacaan ini. Harusnya buat kita semua ini bacaan yang nggak asing. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir. Sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya, dan ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia, yang setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalau tema kita hari ini adalah bergulat dan bertambah kuat. Bicara tentang pergulatan, khususnya dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang rasanya hari-hari ini semakin nyata dan semakin terasa. Gitu ya. Saya beberapa kali kalau khotbah atau temanya udah bicara tentang keluarga, selalu mengatakan dengan tegas bahwa hari-hari ini seluruh orang itu hidup dalam pola yang namanya sandwich society. Ya. Kalau sandwich generation kita udah tahu lah. Ya, orang-orang yang dikenakan sandwich generation itu biasanya umur-umuran saya ini ya. Generasi Y akhir, milenial akhir yang sudah sudah terkait dengan generasi Z, lalu Z awal hingga Z akhir ya, yang beririsan dengan generasi Alpha, dan generasi Alpha juga termasuk dalam sandwich itu. Kenapa? Karena kami inilah yang sekarang banyak di angkatan kerja dan angkatan perkuliahan. Tapi kenapa kok bisa sampai ke Alpha yang baru dalam tanda kutip notabene masuk sekolah? Karena mereka juga sudah merasakan tekanan. Tekanan apa sih karakter sandwich itu?
seperti roti isi, Bapak Ibu, sandwich itu kan roti isi gitu ya. Burger lah bahasa gampangnya gitu ya. Roti isi yang ya kalau anak-anak saya nerangin gitu ya ke di anak-anak kelas Pak waktu itu saya bilang, kalian tahu burger? Tahu Pak. Tapi ada juga yang bilang saya nggak tahu burger. Oke, saya bilang kalian suka nonton apa? Nonton kartunnya apa? SpongeBob SquarePants. Oke, kalian tahu Krabby Patty? Tahu. Nah, itulah yang namanya sandwich. Roti atas dan bawah, tengahnya ada isinya, dan kalau dimakan, kalau kita makan di restoran yang proper, dihidangkan dengan dihidangkan dengan piring, maka biasanya burger itu akan di alat makannya itu adalah garpu dan pisau, sama kayak kita mau makan steak. Ya, jadi dipotong dulu, lalu dimakan satu-satu seperti itu. Tapi kalau kita belinya di pinggir jalan, apalagi ada yang bangor-bangornya itu, nah itu kita akan makannya dipegang. Jadi harus dipencet dulu, baru kita bisa makan. Karena apa? Kalau kita nggak pencet burgernya, nggak bakal masuk di mulut kita dari rotinya. Nah, generasi sandwich itu seperti itu. Mereka seperti roti isi yang ditekan. Karena apa? Di satu sisi mereka harus berhadapan dengan tuntutan dari orang tua. Generasi yang lebih tua yang dimana mereka harus menolong. Tapi mereka juga punya tuntutan ke bawah. Menolong adik-adiknya dalam tanda kutip. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sebuah penelitian baru mengatakan semua orang hari ini sudah menjadi sandwich society. Artinya semua orang hidup seperti roti isi tadi. Seperti kue lapis yang berlapis-lapis. Kenapa? Karena semua orang mendapatkan tekanan. Semua orang bergulat dengan situasinya. Tidak hanya anak-anak muda yang berjuang mengerti orang tua, tapi orang-orang yang generasi lanjut juga berjuang menghadapi anak-anak zaman sekarang. Kalau guru-guru curhat, Bapak Ibu Saudari, anak-anak sekarang itu larinya makin kencang, gitu ya. Baik guru sekolah minggu maupun guru sekolah, semua curhatnya sama. Anak sekarang larinya kencang, tenaganya banyak. Beda dengan mungkin 5-10 tahun lalu yang anak-anaknya cenderung lebih tidak terlalu banyak lari gitu ya. Diajarin apa cepat duduknya gitu ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu Saudari, anak-anak itu boleh dibilang sambil megang handphone, sambil nonton apa mereka lari gitu ya. Larinya kencang. Dan yang kedua Bapak Ibu, tidak hanya generasi yang mungkin yang lebih tua, yang katanya baby boomer atau apalah itu yang berjuang untuk menghadapi, tapi juga anak-anak sekarang berjuang untuk menghadapi apa? Menghadapi berbagai tuntutan sosial yang dikenakan oleh orang tua kepada mereka. Menghadapi berbagai insekuritas gitu ya, ketidaknyamanan diri karena melihat sekitarnya. Dan di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudari, kadang tekanan-tekanan inilah yang membuat hari-hari ini keluarga kita, termasuk keluarga Kristen, berada di dalam yang namanya disconnected family area. Atau bisa dikatakan, sedikit banyak dikatakan, keluarga kita menjadi pseudo family. Keluarga yang seolah-olah keluarga. Katanya keluarga tapi nggak kayak keluarga. Banyak anak-anak kita yang tidak merasa di rumah. Banyak orang tua yang merasa rumahnya tidak nyaman. Banyak pasangan suami istri yang mungkin sulit untuk menerima kondisi dan situasi zaman sekarang, apalagi berkaitan dengan anak-anak mereka dan tuntutan-tuntutan hidup. Nah, ini juga yang terjadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudari, di Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31, di mana ini merupakan teks yang menarasikan pergulatan Yakub. Ya, pergulatan Yakub dengan orang yang tidak disebutkan namanya. Dalam penafsiran-penafsiran diungkapkan akhirnya bahwa sosok yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah, karena Yakub sendiri yang menamai tempat itu Peniel, tempat di mana dia bergulat itu Peniel. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Kondisi itulah yang dialami oleh Yakub. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudari, ternyata yang namanya pergulatan Yakub itu tidak hanya soal pergulatan dengan Allah. Sebenarnya Yakub itu berjuang melawan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudari, Yakub itu punya never ending rivality gitu ya. Pertempuran yang tiada akhir dengan siapa? Dengan saudaranya sendiri yang bernama Esau. Gara-gara apa?
Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya Bapak Ibu, jawabannya pasti simpel. Jawabannya apa biasanya? Gara-gara semangkuk sup kacang merah. Gara-gara hak dan berkat kesulungan. Gara-gara itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah Yakub di Kejadian pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya ada bahaya laten yang sudah diungkapkan dalam penulis kitab Kejadian, khususnya mengenai Yakub dan Esau. Yaitu apa? Bahwa masalah pertengkaran mereka berdua ini sebenarnya merupakan dampak daripada apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tercatat di dalam Kejadian, Bapak Ibu bisa cek nanti di kitab Kejadian, ketika Yakub dan Esau lahir, setelah mereka menjadi besar, itu ada kata-kata begini. Ya, Ishak itu memihaknya kepada Esau. Sedangkan istrinya Ishak itu memihak kepada Yakub. Jadi di sini Bapak Ibu kita sudah lihat, nah ini apa namanya yang terjadi kalau anak dua gitu ya. Kalau anak ada dua, sebuah anekdot mengatakan anak pertama biasa deket kemana, anak kedua deket kemana, anak ketiga deket ke semua tapi jadi public enemy. Nah kalau anak dua berarti apa namanya deketnya yang satu pasti deket ke papanya, yang satu deket ke mamanya, atau ya terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka yang terjadi apa? Karena sudah ada faksi-faksi di dalam keluarga, satu beraliansi dengan siapa ya? Ini udah kayak kita mau main game perang gitu ya. Yang A beraliansi dengan siapa, yang B beraliansi dengan siapa, ya udah tempur terjadi gitu ya. Ketika yang terjadi perselisihan kakak adik, udah jelas bapaknya memilih siapa, ibunya memilih siapa. Maka kadang saya cuma bilang satu, berbahagialah mereka yang menjadi anak tunggal. Walaupun harus ACDC, mendengar kiri dan kanan, mendengar orang tua, tapi percayalah mereka dibela dua-duanya gitu ya. Jadi ultimate. Kembali ke soal Yakub dan Esau, Bapak Ibu Saudari. Ini menjadi pertengkaran yang luar biasa. Bahkan apa? Dari bibit yang sederhana itu berkembang menjadi sesuatu yang besar. Kakak dengan adik ini tidak akur. Terjadi rivalitas antara mereka. Dan inilah yang mengiringi perjalanan hidup Yakub. Karena di dalam kitab Kejadian lebih banyak tulisan tentang Yakub. Yang kelak nanti berganti nama menjadi Israel. Nah, pergulatan inilah yang dialami oleh Yakub, di mana dia sepanjang hidupnya dia harus lari dari Esau bersama dengan dua istrinya, bahkan dua istri dan 13 orang anaknya, 12 tambah 1, 12 laki-laki 1 perempuan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Yakub istrinya 2, anaknya 13, sudah berapa orang itu? 16 belum lagi budak-budaknya, ternak-ternaknya. Waduh, sudah bayangkan itu udah kayak karavan besar Bapak Ibu Saudari. Kayak sirkus berjalan mereka jalan. Betapa sulitnya memindahkan logistik dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Kadang pergi bertiga aja udah ribet Bapak Ibu Saudari. Ini pergi berbelas-belas orangnya. Ribet logistiknya. Dan itu dilakukan selama kehidupan Yakub. Dia berlari, dan berlari. Karena apa? Kalau udah dengar kata Esau, mereka pasti dia akan langsung berusaha menghindarkan diri. Nah Bapak Ibu, inilah yang akhirnya menjadi pergulatan kehidupan Yakub selama berpuluh-puluh tahun. Hingga di titik-titik akhir, ketika sudah nyampe pasal 32 ini, Bapak Ibu, sebenarnya Yakub itu sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Esau. Nah, di bagian sebelumnya, kalau kita lihat dari ayat 21 sampai dengan ayat 1, sebenarnya Yakub itu sudah mempersiapkan taktik. Ya, kayak orang mau tanding bola, ya, kayak nanti malam lah. Gitu ya. Udah ada taktiknya, gitu ya. Nanti kalau saya ketemu siapa duluan yang maju. Karena apa? Tujuannya Yakub itu kan mau berdamai, tapi berdamainya dengan Esau ini kan Yakub ya masih punya ketakutan lah. Apalagi persoalan kesulungan itu, gitu ya, Bapak Ibu Saudari. Udah urusan berkat, pasti orang berantemnya ribut gitu ya, berat. Nah ini dia udah atur siapa dulu yang jalan, siapa ini. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, Yakub itu sebenarnya disetting untuk berjalan yang paling akhir. Kenapa? Supaya kalau terjadi apa-apa, Yakub bisa lari. Sesederhana itu. Nah, di dalam kondisi itulah, di dalam pergulatan itulah Allah hadir untuk menyadarkan Yakub. Menyadarkan Yakub untuk apa? Yang pertama, harus jadi orang yang konsekuen. Jangan lari. Makanya di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat pergulatan antara Yakub dengan Allah sebenarnya bukan seperti kita kayak ya ketemu Tuhan, kita berantem sama Tuhan, warrior, enggak.
Sebenarnya Yakub itu menghadapi persoalannya sendiri. Di mana persoalan itu dihadirkan oleh Tuhan untuk dihadapi oleh dia. Disinilah Allah bermain secara kreatif, Bapak Ibu Saudari. Setelah kalau kita lihat dalam bagian itu, Yakub bangun membawa kedua istrinya, semua nyebrang duluan. Jadi anak-anak istri semua udah nyebrang dulu, baru dia di belakang. Dia duduk sendiri. Kenapa duduk sendiri? Para penafsir mengatakan sederhana, Yakub itu berpikir mau lari. Lari, jangan, lari, jangan, lari, jangan. Lagi di opsi itu. Dalam situasi kebimbangan itulah Allah hadir. Allah hadir dan dia bergulat sampai fajar menyingsing. Tidak diketahui apa penyebab utamanya, tapi yang pasti kalau kita lihat kenapa Yakub bergulat dengan orang itu yang dikatakan sebagai Allah, karena Yakub mau lari sebenarnya. Orang ini kemungkinan menghadang dan sudah tahu. Nggak mungkin berantem tanpa alasan. Anak kecilnya di sekolah berantem ada penyebabnya. Ini totonya berantem, nggak mungkin tanpa alasan berantem. Inilah yang terjadi. Yakub bergulat dengan Allah yang menghalangnya untuk pergi. Makanya di sini ketika fajar menyingsing, orang itu mau pergi, Allah hendak pergi, Yakub tidak membiarkan. Yakub tahu itu Allah. Sehingga apa? Ketika orang itu mau pergi, Yakub bilang enggak boleh pergi. Kalau kamu belum berkatin saya, kamu nggak boleh pergi. Kenapa Yakub bersikap seperti itu? Karena sudah pasti Bapak Ibu Yakub tidak bisa lari. Dan pasti Allah menyuruh Yakub untuk menghadapi Esau, musuh terbesarnya. Dan dalam kondisi itu Yakub meminta berkat yang menguatkan dia untuk terus maju. Walaupun Allah tahu di dalam hati Yakub masih ada kebimbangan. Sehingga apa? Di sini dikatakan di ayat 25, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat. Walaupun kesannya kayak Tuhan itu bakalan kalah, tapi di sini kecerdikannya Tuhan. Inilah yang disebut sebagai Deus Ludens, Allah yang suka bermain. Kelihatannya sebenarnya dia posisi kayak sebenarnya dia bakalan menang, tapi dia sengaja ngatur supaya dia bisa melemahkan Yakub. Kenapa Yakub dilemahkan? Supaya dia jalannya nggak normal. Kalau jalannya masih normal, Yakub pasti lari. Di sini logikanya bermain. Ketika pangkal pahanya terplecok, maka Yakub nggak akan bisa lari. Kalaupun lari nggak akan normal, nggak akan kenceng larinya. Ya, kayak pemain cedera lah Bapak Ibu, pemain bola cedera lari kalau udah terpingkal-pingkal. Saya semalam nonton Liga 2 itu ya, ada pemain masih maksa lari, ya larinya bolanya harusnya bisa dikejar, dia nggak bisa kejar. Nah, disinilah Allah menggunakan caranya untuk mengarahkan hidup Yakub. Sehingga apa? Setelah Allah mengarahkan hidup Yakub, dia tidak bisa lari, dia berkati dia. Artinya Allah memberikan kekuatan. Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Allah memberikan berkat dengan mengganti identitas. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Berarti apa? Yakub kita pernah bahas, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya di Sersan saya pernah bahas bagian ini, atau di persiapan guru sekolah minggu, Bapak Ibu bisa cek videonya di YouTube gitu ya, yang terkait hal ini. Yakub itu artinya pembohong, pelari dan segala rupanya. Diubah menjadi Israel yang dalam penafsiran modern itu berarti umat pilihan Allah. Dari Yakub yang tadinya pelari, pembohong dan segala rupanya berubah menjadi Israel. Allah memberikan identitas baru karena dia bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kemenangan yang dimaksud oleh Allah ini bukan kemenangan dalam tanda kutip ya seperti kita nonton WWE gitu ya, menang teng jurinya angkat gitu, enggak. Kemenangan Yakub adalah kemenangan melawan dirinya sendiri, di mana dia tidak bisa lari lagi menghadapi Esau dan dia berdamai dengan Esau. Dia berjumpa dengan Esau, walaupun setelah Yakub nanti berdamai dengan Esau, dia masih pakai cara, ya udah saya mau lari lah, saya pergi ke sana, kamu pergi ke sana aja. Disinilah Allah menolong Yakub untuk bergulat dan menjadi kuat, bahkan bertambah kuat. Walaupun Yakub dilemahkan, tetapi sebenarnya Tuhan menguatkan Yakub karena dia tidak bisa berbalik ke belakang, tapi akhirnya harus maju terus ke depan, menghadapi berbagai tantangan yang ada padanya.
yang akan Tuhan nyatakan. Karena apa? Karena berkat Tuhan senantiasa menyertai. Makanya Yakub merespon hal itu, dia menamai tempat itu Peniel. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Jadi bukan Yakub yang menang, Allah yang menang. Allah men-spare, menyelamatkan Yakub dengan mengubah identitas dan melukai kakinya, sehingga dia menjadi pribadi yang baru hari itu, menjadi pribadi yang berubah dari yang pelari menjadi orang yang berani menghadapi, dari orang yang suka berbohong menjadi orang yang jujur, bahkan mau terus berjalan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang hendak kita renungan bersama melalui ini, Bapak Ibu Saudari? Ini juga menjadi perjalanan kita dalam kehidupan berkeluarga. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kehidupan keluarga ada saja pergumulan-pergumulan yang terjadi. Yang menurut pandangan kita pribadi itu melemahkan. Itu menyusahkan. Itu membuat kita stres. Apalagi kalau udah yang namanya gagasan orang tua dengan gagasan anak nggak ketemu. Orang tua maunya A, tapi anaknya maunya B. Ini tidak terselesaikan dengan baik dalam persidangan majelis keluarga. Ya sudah, yang ada apa? Ya udah kamu jalan aja sono. Anaknya juga bilang, ya udah papa mama jalan aja sono. Gak usah kita kenal lagi. Kakaknya masih satu. Tapi apa, begitu pulang ke rumah, ya anak jalan sendiri, orang tuanya kemana? Kalau dalam pasangan juga sama. Kadang-kadang di keluarga baru, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada ketidaksepakatan dalam hal pengasuhan. Ya, pengasuhan anak. Yang istri mau anaknya, misalnya anaknya bisa main piano, suaminya enggak, anaknya bisa main bola aja. Nah, berantem, persidangan majelis keluarga tidak bisa menyelesaikan, ya sudah, selesai. Dan itu jadi sebuah pergumulan akhirnya. Jadi sebuah pergulatan yang membuat kita kadang di dalam hidup berkeluarga, ya berkeluarga itu kan tidak hidup sendiri ya Bapak Ibu. Artinya berkeluarga itu bersama anggota keluarga yang lain. Bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Hidup di tengah komunitas keluarga. Kadang hidup membuat itu menjadi apa? Menjadi hambar. Tidak hanya hambar, kita kadang bisa bilang, ya udahlah keluarga saya gini, yang penting orang lihatnya gimana. Sudah tidak ada. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang hari ini akhirnya berjalan hanya untuk ya udahlah itu aja, nggak usah banyak ini, yang penting kita nggak berantem, kita nggak ada aneh-aneh, kita tidak dikenakan ya pandangan-pandangan negatif, ya udah berangkat. Banyak keluarga-keluarga kita yang di hari ini hidup menjadi keluarga yang sandwich, keluarga yang hidup seperti roti yang ditekan untuk dimakan. Kadang bahkan membuat roti tekan itu menjadi hidup kita akhirnya menjadi tidak enak. Ada daging-daging yang keluar yang akhirnya tidak termakan. Nah, dalam kondisi itulah Bapak Ibu Saudari, renungan ini berbicara. Kita melalui perenungan ini diingatkan yang pertama bahwa yang namanya pergumulan itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak hanya hidup pribadi, tapi juga hidup keluarga. Yang namanya pergulatan itu adalah realitas. Dan kita nggak bisa lari. Kita harus menghadapinya. Sama seperti Yakub. Nggak bisa lari dia dari Tuhan. Ya Tuhan ke kiri, dia ke kiri, Tuhan ke kiri, dia ke kanan, Tuhan ke kanan. Mau Tuhan mau multiply dirinya kayak yang di kartun-kartun itu ya bisa. Ya Tuhan maha kuasa, maha segala sesuatu. Kita diingatkan untuk apa? Bahwa yang namanya pergulatan, yang namanya pergumulan, yang namanya kesusahan, yang namanya kebohongan, itu adalah sesuatu yang real dalam keseharian. Dan kita nggak bisa lari dari itu. Sehingga apa? Kita, langkah yang kedua, harus menghadapinya. Seperti Yakub yang akhirnya berhadapan dan bergulat dengan Tuhan. Itu yang juga kita harus lakukan. Nggak enak, iya. Yang namanya jalan sendiri dibanding jalan rame-rame, lebih cepat jalan sendiri Bapak Ibu. Terus terang, saya nggak bohong. Kalau jalan rame-rame, itu nungguin orang ribet. Mau berangkat, naik mobil, start. Udah starter mobil, yuk kita jalan jam 7. Ting, yang pernah ikut tur pasti ngerasain lah.
Berapa banyak yang on time jam 7? Pasti ada aja yang telat. Mana orang ini kok nggak ada? Ini kok belum turun, diketok-ketok kok belum bangun, padahal kita udah siap di mobil, udah tinggal berangkat, janjinya jam 7 jalan, akhirnya jam 8. Kenalah macet, kenalah ini, kenalah itu. Gak enak jalan rame-rame. Kalau mau jalan cepet, ya jalan sendiri aja. Tapi kalau kita mau seru, mau ada pengalaman baru, ya jalan bareng-bareng. Begitu juga pergulatan. Pergulatan itu harus kita hadapi. Tapi hadapinya apa? Jangan sendiri-sendiri. Tapi sama-sama. Bersama siapa? Bersama Tuhan khususnya. Selain bersama rekan-rekan kita, bersama seluruh keluarga kita, tapi juga bersama dengan Tuhan yang paling utama. Kenapa? Dialah sumber kekuatan kita. Setelah kita menyadari bahwa yang namanya tekanan itu atau pergulatan tidak lepas dari keseharian, dan yang kedua kita harus menghadapi itu, yang ketiga, hiduplah di dalam sukacita. Karena apa, Bapak? Inilah pembedanya orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya Tuhan, dia hidupnya selalu akan melihat segala sesuatu di dalam ketertekanan. Akhirnya dia tidak bisa melangkah jauh. Orang yang percaya ada Tuhan, yakin dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Ini yang membedakan. Orang yang yakin dan berpengharapan itu terlihat dari sukacita. Simpelnya orang yang bersukacita memang Bapak Ibu gak gampang panik ya. Tapi ya gak gitu juga 100%. Gak, intinya gini, seperti lagu sekolah minggu, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum, diolok dihina aku kan tetap tersenyum. Kenapa tersenyum? Bukan karena dia sekilo kurang seon, tapi karena aku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi aku kan tetap tersenyum. Dia melihat bahwa semua yang terjadi itu adalah rancangan Tuhan untuk mendewasakan dan meningkatkan level dirinya. Tanpa pergulatan, tanpa ujian, kita nggak akan naik level, Bapak Ibu Saudari. Tanpa kesusahan, kita di situ-situ aja. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak mungkin naik level. Contoh, apa yang ada pada kita hari ini, kita bisa PRT online. Gereja semua bisa rata-rata ada live streaming. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu ada kemendesakan, ada ujian, yaitu COVID-19, yang mengharuskan kita untuk bagaimana caranya mencari langkah-langkah kreatif untuk menyampaikan firman Tuhan. Tanpa yang namanya pergulatan, kita nggak mungkin naik level. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita dan berdoa. Karena apa? Sukacita itulah yang akan menolong kita untuk bisa melihat, untuk bisa menerima bahwa yang namanya pergulatan dan kesulitan adalah bagian dari hidup, dan menolong kita untuk juga apa? Terus berjuang menghadapi segala pergulatan bersama dengan Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu bersama dengan kita karena kita adalah umat yang telah dipilih dan diubahkan oleh Dia. Dari seorang pelari menjadi pemberani, dari orang-orang yang tidak punya pengharapan menjadi berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu Saudari, kita akan memasuki sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang ada di warta, mungkin bisa dilihat di sini. Barangkali Bapak Ibu, oh ini ada yang harusnya sudah tidak ada sih sebenarnya. Karena ini warta minggu ya, jadi belum update banget gitu ya. Barangkali ada tambahan Bapak Ibu Saudari selain daripada tayangan yang ada di hadapan kita. Bapak Harsono, Pak Son. Ya? Oh iya, Pak Har ya Bu ya. Iya. Oke. Sama anak Amanda. Oh ya, siap. Udah pulang sih. Dalam masa pemulihan ya. Iya, makasih. Oke, siap Bu, terima kasih. Lagi Bapak Ibu Saudari. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, mari kita menaikkan
doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu pada kesempatan malam hari ini, kami diingatkan untuk terus berani bergulat bersama dengan Engkau, menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang berani bergumul bersama dengan Engkau, bahkan menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu saja dalam keseharian. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong bahkan memampukan kami untuk terus menjadi keluarga-keluarga yang bergulat di dalam kasih dan senantiasa mengandalkan kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala situasi yang terjadi. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh menguatkan, bahkan Tuhan yang senantiasa memampukan para pemimpin kami untuk boleh menjadi alat berkat-Mu lewat segala keputusan yang ditetapkan ya Bapak. Biarlah langkah-langkah atau bahkan keputusan yang mereka ambil sejalan dengan kehendak-Mu saja, dan Engkau juga yang boleh menolong agar setiap kami boleh memberi diri kami membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Cicurug, dalam segala kegiatannya. Kiranya Tuhan yang hadir dan memberkati setiap kegiatan di gereja ini, khususnya kegiatan-kegiatan selama bulan keluarga pada Oktober ini. Tuhan yang berkati agar seluruh rangkaian yang telah dipersiapkan berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau saja yang senantiasa menolong dan memampukan agar setiap kami boleh memberi diri terlibat dalam setiap kegiatan yang telah diatur. Panitia yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan urapi dan Tuhan berikan kesatuan hati. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pergumulan, untuk Oma Lena, lalu Bapak Siahaan, Bapak Dedi Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Penatua Harsono, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba, Ananda Giovano Purba, Saudari Amanda yang di dalam masa pemulihan, dan juga kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam pergumulan ya Bapak, mereka yang dalam pergumulan pribadi terkait kehidupan rumah tangga, terkait pendidikan, masa depan, dan segala rupanya. Kiranya Tuhan yang boleh hadir juga dalam hidup mereka, dan Tuhan juga yang senantiasa menolong, bahkan memampukan mereka semua untuk terus berpengharapan di dalam Engkau saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati keluarga yang mendampingi dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan pakai kami untuk menjangkau mereka, mewartakan penghiburan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga daripada Om Yongki dan Ibu Foni yang akan hadir dalam persidangan di pengadilan negeri pada esok hari jam 10 pagi ya Bapak, tanggal 9 Oktober ini. Kiranya Tuhan berkati perjalanan mereka, dan kiranya Tuhan tibakan tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Segala kebutuhan mereka kiranya Engkau cukupkan, dan biarlah mereka juga boleh kembali ke rumah dengan selamat dan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri renungan ini dengan PRT kali ini dengan lagu penutup yang diambil dari Kidung Jemaat 440. Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia akan menjadi lagu penutup kita pada edisi malam ini. Di badai topan
Saudari, sebelum persekutuan ini kita tutup, barangkali mungkin ada pengumuman dari Komisi Dewasa, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam PRT online pada malam hari ini. Dan untuk pengumumannya, mengingatkan saja kepada Bapak Ibu yang akan ikut pelawatan KDKJS pada tanggal 12 atau hari Minggu mendatang. Dimohon kehadiran untuk dapat hadir pada pukul 6.30 karena kita akan berangkat pada pukul 7 tepat ke GKI Cawang. Yang berikutnya untuk PRT selanjutnya kita akan berjumpa kembali di bulan November dalam PRT onsite dan online. Itu saja sih Pak Sam untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Oh, satu lagi Pak, untuk besok hari Kamis dimohon kehadiran Bapak Ibu yang ada di grup nyanyi khususnya untuk ikut ambil bagian dalam latihan untuk mengisi pujian. Demikian untuk pengumumannya. Pak, terima kasih. Siap, makasih Pak David. Baik Bapak Ibu, paling tambahannya cuman terkait kegiatan bulan keluarga, bisa dicek ya di Instagram. Kita ada beberapa lomba. Hari Minggu besok itu ada beberapa kegiatan. Ada yang ini lombanya, ini yang hari Minggu. Rules-nya, peraturannya ada di sini juga. Bapak Ibu bisa cek di WA group atau di Instagram kita. Lalu juga ada hari Minggu ini ada pemeriksaan kesehatan, gitu ya Bapak Ibu, pemeriksaan kesehatan keluarga itu ada di ruang Siloam, gitu ya. Nah ini dicek aja tanggalnya di sini ada. Lalu juga yang sampai hari ini masih berjalan Bapak Ibu, ini udah banyak. Yang ini ya kontes foto bisa dikirim ke saya gitu ya, yang bagian kontes foto ini. Nah ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu, soft file-nya tuh banyak yang foto berdiri, tolong dikirimnya yang landscape ya. Landscape tuh posisinya dia tidur gitu, dia tidak, kalau potret kan kita motretnya pakai HP berdiri gini, nah kalau landscape tuh dia tidur begini gitu ya, jadi kayak biasa kayak pakai kamera-kamera yang normal gitu ya. Nah itu pakai HP seperti itu untuk ininya. Nah, yang belum ada Bapak Ibu yang masih ditunggu sampai hari ini, yang ini ya, kontes puisi menarik dalam bentuk video. Videonya bisa peraturannya di situ, puisinya terserah, bikin sendiri boleh. Kalau misalnya susah bikin ya silakan menghubungi Ibu Santini. Kreasi videonya terserah, maksimal durasi 5 menit, direkam dalam posisi landscape. Sekali lagi, apa bedanya landscape dengan potret? Kalau landscape itu Bapak Ibu, videonya dia full gitu ya, layarnya full. Kayak nanti kalau kita nonton tayangan ulang sersan ini, full videonya. Kalau potret itu biasanya cuman kayak sepotong kiri kanan tuh kosong gitu. Dia cuman kayak persegi panjang tapi dia ke bawah gitu, panjangnya ke bawah, dia tinggi bukan melebar. Ya. Nah, boleh pakai background nanti kalau sudah videonya bisa dikirim ke saya untuk diupload ke media sosial GKI Cicurug. Standar mau ngirim video, mau ngirim foto, yang proper maupun tidak proper tidak masalah Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini jumlahnya berdasarkan like ya. Yang makin banyak like ya dia yang menang gitu ya. Kalau like-nya sedikit ya dia nggak menang. Hanya sesimpel itu gitu ya Bapak Ibu. Mau foto, mau puisi itu hanya berdasarkan like. Jadi contoh kayak foto itu dukungannya sederhana. Kalau Bapak Ibu mau memberikan dukungan ya tinggal tinggal selain daripada Bapak Ibu nge-like videonya, di-share, fotonya di-like, di-share, juga nanti yang yang puisi juga sama, di-like lalu di-share, itu jangan lupa di-subscribe kalau yang puisi, nanti kalau yang foto jangan lupa Instagram GKI Cicurug atau Facebook fanpage GKI Cicurug di-follow dan di ini. Itu aja sih Bapak Ibu Saudari. Mengingatkan lomba-lomba masih berjalan dua-duanya, baik untuk yang puisi maupun yang foto. Pengumpulan terakhir itu sama di tanggal 19 Oktober. Kalau puisi berarti video yang dikumpulkan terakhir, kalau yang kontes foto ya berarti foto. Gitu ya. Jangan lupa dan jangan ketinggalan Bapak Ibu Saudari, karena hadiah menarik menunggu Bapak Ibu semua. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, minggu depan kita akan
acara Bincang Sersan, jamnya jam 7, jam yang sama, di mana di minggu depan kita akan membahas kitab yang bernama Mika, gitu ya. Kitab yang namanya Mika setelah kitab Yunus. Jangan lupa untuk join lagi di minggu depan jam 7 malam secara online. Tayangan ulang dapat dilihat di YouTube GKI Cicurug. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa di like dan di subscribe atau bahkan di follow semua media sosial GKI Cicurug, baik YouTube, Facebook maupun Instagram. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Sam, selamat malam Terima kasih, Pak semuanya. Sam. Terima Malam, kasih Bapak Pak Sam. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam.